Kasihan banget, tante ini mengoleksi banyak wig sana-sini karena dia terkena kanker. Jadi, ketika teman-teman ini sedang mencari daun janur untuk tugas sekolahnya, tiba-tiba mereka bertemu temannya satu lagi yang tengah memakai wig dari tantenya. Kemudian, tante ini mengajak bocil-bocil di sana untuk masuk karena dia ini warga baru dan dia ini juga mengoleksi banyak wig sana-sini. Akan tetapi, ketika kedua cowok ini bertanya kepada tantenya tentang rambut palsunya, seketika tante tersebut tertekan dengan hal tersebut. Dan pada akhirnya cewek ini mengakuinya kalau kepalanya itu botak. Dia juga bilang kalau kepalanya kayak Saitama karena dia terkena kanker, sehingga karena dia malu. Pada akhirnya tante ini membeli banyak wig tersebut. Kemudian, kedua cowok ini meminta maaf dan teman-teman tersebut berharap kalau rambut tantenya bisa tumbuh lagi seperti dulu. Ketika Upin dan Ipin sudah selesai menonton pertunjukan sulap di TV, Upin dan Ipin pengen sekali menjadi pesulap hebat. Suatu hari, ketika Kak Ros memberikan catatan untuk membereskan rumahnya, Upin dan Ipin malah malas dan tidur. Di dalam mimpinya, Upin Ipin sedang bercosplay menjadi pesulap dan dia membereskan rumahnya dengan cepat. Mereka juga menunjukkan keahliannya ke Kak Ros sehingga dia menyuruh mereka untuk pergi ke warung Uncle Mutu. Di sana, warung itu ada pertunjukan sulap dari Upin dan Ipin sehingga pelanggan warung tersebut merasa senang dengan pertunjukannya. Singkat cerita, ketika sudah selesai melakukan pertunjukannya, Upin Ipin bosan karena teman-temannya marah karena mereka juga menghilangkan Ehsan karena alasan sepele. Dan ketika sudah dibangunin oleh Kak Ros, Upin dan Ipin menyesali perbuatannya di mimpinya yang membuat mereka semua keheranan. Ketika cewek keribo ini dan teman-temannya pada nobar idolanya, tiba-tiba muncul iklan sampo yang menampilkan idolanya. Cewek keribo ini pengen rambutnya dilurusin seperti di iklan tersebut. Walaupun sudah dinasehati, tetapi cewek keribo ini tetap pengen rambutnya dilurusin. Dia juga bermimpi kalau rambut cewek keribo ini dilurusin dan dia bernyanyi dengan penontonnya seperti idolanya. Keesokan harinya di sekolah, cewek keribo ini malah melamun karena nggak pede terhadap rambutnya. Dan ketika kedua temannya pada main pasir, cewek baju merah ini dapat ide kalau mereka bakal memakai wig keribo biar sama dengan cewek itu. Mereka berdua masuk ke rumah itu, dan mereka berhasil membuat cewek keribo ini bahagia sekalian dinasehati tentang rambutnya. Gara-gara hujan, membuat Lani mengantuk dan tidur karena tidak ada aktivitas di saat hari libur. Sehingga, Lani pun tidak bisa tidur di malam hari, dan di sekolahnya, Lani pun tidur yang membuat teman-temannya pada ketawain dia. Bahkan di saat jam kerja pun, Lani juga membuat kesalahan kepada penumpangnya. Kemudian, Nuri bertemu dengan Lani dan dia juga mempunyai solusi kepada Lani dengan cara menghitung domba meskipun gak berhasil. Kemudian, Hana dan bis-bis lainnya mengetahui hal tersebut, dan dia juga mempunyai ide untuk mengulurkan waktu tidurnya Lani sampai malam. Alhasil, Lani pun tidur di malam hari, dan dia juga kembali normal walaupun bis-bis lainnya juga mengantuk gara-gara suara ngoroknya Lani terlalu keras. Setelah Cikgu Melati mempromosikan mall buatan Malaysia ke murid-muridnya, Upin dan Ipin malah dikejutkan dengan Kak Ros yang sedang memanggang pizza sampai gosong. Dan ternyata oven yang ia pakai tersebut sudah lama, sehingga Opah mengajak Kak Ros untuk pergi ke mall tersebut yang membuat Upin dan Ipin pengen ikut. Sesampainya di mall, Upin Ipin malah menengok tempat mainan dan mereka juga menginginkan gasing di mall tersebut. Ketika Kak Ros datang, Kak Ros harus menuruti permintaan Upin dan Ipin yang membuat mereka pun senang. Setelah pergi ke tempat kain, Kak Ros juga mau ikut ke tempat sepatu dan dia juga membelikan sepatu barunya Upin dan Ipin. Setelah pulang dari mallnya, Upin Ipin dan Kak Ros senang yang dimana Upin Ipin punya gasing dan sepatu barunya, sedangkan Kak Ros punya oven barunya. Di sekolahnya, Cikgu Melati suruh murid-muridnya untuk menyatat buku ceritanya. Sehingga, pada sebelum itu, teman-teman Upin Ipin pada rajin membaca buku cerita karena tugasnya. Suatu malam,
Upin dan Ipin malah menyatat buku novelnya Kak Ros karena Cikgunya suruh baca buku banyak-banyak sehingga Upin dan Ipin nulis judul bukunya banyak-banyak. Opa pun mendengarkannya dan dia menasehati Upin dan Ipin untuk jujur terhadap buku-buku yang mereka baca. Di sekolah, ketika Cikgu memeriksa daftar catatan bukunya, Upin dan Ipin dengan jujur cuman menyatat buku si Tanggang dan buku masakan saja. Meskipun begitu, Cikgu Melati juga menyuruh berbagi cerita kepada murid-murid lainnya agar dapat banyak cerita dan pembelajarannya. Ketika Ucup sudah selesai melompat karet gelang, dia mengajak Denis untuk melompatnya juga walaupun Denis ketakutan. Kemudian, Denis mengaktifkan kekuatannya dan dia malah terjatuh saat dia mau melompatnya. Denis pun pergi dan dia balik lagi dalam mode anak gaulnya. Teman-temannya pada heran melihat Denis yang sedang bertingkah aneh seperti anak gaul. Kemudian, Denis menghampiri Jarwo yang sedang memperbaiki motornya, dan dia pun memperbaikinya. Dia juga sok jagoan naik motor hingga Denis kecemplung kali yang membuat Adit menolong Denis yang lagi tenggelam. Sedangkan Pak Haji Udin juga menghentikan motornya Jarwo yang sedang jalan sendiri. Kemudian Pak Haji juga menasehati Denis supaya tetap percaya diri sendiri yang membuat Denis paham. Sedangkan motornya si Jarwo malah mogok lagi. Aduh, kasihan juga ya lihat motornya yang mogok. Suatu hari, si gadis datang ke kampungnya Dudung yang membuat Kohwat, Pak RT, Pak Somad, dan Dudung malah ngikutin dia karena dia cantik. Di malam hari, orang-orang yang pernah mendekat dengan gadis ini nyuruh Dudung buat kenalin gadis karena alasan tertentu. Dudung pun bilang kalau dia bisa atasi dengan pernyataan tersebut asalkan harus dibelikan tabletnya. Namun, karena uangnya sedikit, membuat mereka harus membeli tablet secara patungan. Keesokan harinya, ketika tabletnya diberikan ke Dudung, ternyata gadis cuma nganterin barang-barang milik saudaranya yang mau ngontrak di kampungnya. Sehingga setelah menginap 2 malam, dia malah balik lagi ke kota. Kohwat pun jadi kesal dan dia nyuruh Dudung buat mengembalikan tabletnya meskipun tabletnya sudah sepenuhnya milik Dudung. Di saat bocil-bocil Sakura School Simulator ini mau jajan, cewek gendut ini memesan jajanannya terlalu banyak karena dia lapar. Bahkan ketika sudah mendapatkan jajanannya, dia malah nambah lagi jajanannya yang membuat penjualnya kewalahan. Di rumahnya, ibunya marah ke cewek gendut ini karena uangnya malah habis karena dia keseringan membeli jajanannya. Kemudian, ketika teman-temannya mau pergi ke warungnya, tiba-tiba mereka bertemu cewek gendut di pos ronda sambil menangis. Dia menceritakan semuanya dan teman-temannya langsung menasehatinya yang membuat dia kapok untuk membeli jajanannya. Kemudian cewek gendut ini kentut yang membuat dia pergi ke rumahnya dan teman-temannya malah ketawain dia. Ketika Upin dan Ipin sedang berada di sungai bersama teman-temannya, Kak Ros menemuinya dan dia menyuruh bocil-bocil lainnya untuk pulang. Upin Ipin pun menangis dan kasih tahu ke opahnya, serta Kak Ros menyuruh Upin dan Ipin untuk membersihkan kamar mereka. Ketika sedang membersihkan kamarnya, Upin gak sengaja membuat kelerengnya terpencar hingga salah satu kelerengnya berada di kamar Kak Ros. Kak Ros pun menemui mereka di dalam kamarnya, dan mereka gak sengaja membuat bedaknya terjatuh. Bukannya cepat-cepat ditangkap, Kak Ros ini malah marah habis-habisan kepada Upin dan Ipin karena bedaknya pecah yang membuat Upin dan Ipin makin sedih. Upin Ipin pun tertidur dan mereka bermimpi kalau mereka ini menyusut menjadi kecil. Awalnya, mereka tuh bersenang-senang, tetapi karena ada tantangannya, membuat mereka berdua terbangun dan dia juga menyayangi Kak Ros lagi. Suatu hari, ketika Denis mau pulang dari rumah Adit, Bunda Adit datang dan dia menyuruh Denis untuk makan di rumahnya. Makanan buatan Bunda Adit sangatlah enak dan keluarga Adit bersama Denis makan bersama di rumahnya. Setelah Bunda Adit lagi bercerita kepada keluarganya dan Denis tentang kegiatannya, Denis malah mau nambah makanannya lagi di rumahnya Adit. Nah, adegan tersebut inilah yang menjadi bahan ejekan kepada Denis yang dibilang itu beban karena Denis memakan makanannya di rumah orang. Untungnya,
Bunda Adit memperbolehkan Dennis menambah makanannya lagi yang membuat Dennis senang. Kalau aku sih, ketika aku mau numpang makan di rumah orang, saya makan secukupnya dan tidak menambah makanannya lagi. Di sekolah, Aling mau mempromosikan kartun yang ia tonton yang membuat Dudung dan Ninung tertarik buat menontonnya. Di sisi lain, pelanggan warung Bu Inah juga mengajak Bu Inah untuk menonton sinetron barunya di TV. Kemudian, temannya Pak Somad juga mengajak Pak Somad untuk menonton olahraga. Sehingga, ketika semuanya di rumah, Bu Inah dan anak-anaknya pada nggak sabaran buat menonton di TV. Dan di saat Pak Somad menonton olahraganya, istri dan anak-anaknya mau rebutan menonton TV hingga TV-nya rusak gara-gara burungnya terperangkap di antenanya. Kemudian Bu Inah nyuruh suaminya untuk beli TV-nya 2 saat suaminya dapat gaji bulan depan yang kemudian diikuti oleh anak-anaknya yang nyuruh bapaknya beli 3 TV. Setelah Upin Ipin dan teman-temannya bermain sepeda, mereka bertemu Zul dan Ijat yang berada di kedai runcit. Ketika Zul dan Ijat diajak untuk melanjutkan bermain sepedanya, Ijat malah takut dengan sepeda karena dia pernah terjatuh dari sepedanya. Keesokan harinya, Upin Ipin datang ke pondok dan mereka dengan teman-temannya mengajak Ijat untuk menaiki sepedanya. Meskipun Ijat kabur, akan tetapi Jarjit dengan kekuatan Minato dan Obito berhasil menahan Ijat dan Ijat pun terpaksa untuk menaiki sepedanya. Ketika perlombaan sepeda dimulai, kaki Upin kram sehingga mau nggak mau Ijat harus gantiin posisi Upin untuk mengendarai sepedanya. Ketika Ijat sampai ke sungai, teman-temannya langsung syok melihat Ijat lagi mengendarai sepedanya yang membuat teman-temannya bahagia. Ketika Upin Ipin dan Mail pergi ke warung Uncle Mutu, mereka melihat Abang Saleh yang sedang melihat penjualan barang pernikahannya di komputer. Kemudian, ketiga orang itu mau menjual barang-barang di internet seperti Abang Saleh, walaupun mereka harus memikirkan barang-barang yang akan dijualnya. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke rumah Abang Saleh dengan membawa barang-barang yang akan dijualnya seperti berikut. Akan tetapi, karena kemasannya yang buruk, pada akhirnya mereka pun mengurungkan niatnya untuk menjualnya. Keesokan harinya, Abang Saleh menguji kemasannya dan dia juga memfotoi barang-barang tersebut. Singkat cerita, barang-barang mereka laku sehingga mereka bertiga mendapatkan kartu debit dan menunjukkannya kepada Abang Saleh. Ketika Dudung dan Ninung datang ke rumah, Ninung malah menengok kue pelangi yang membuat mereka memakan kue tersebut. Kemudian, Pak Somad juga datang dan juga malah memakan kue pelangi. Kemudian, Bu Inah datang dan dia marah kepada suami dan anak-anaknya karena kuenya malah sedikit. Kue tersebut adalah kue titipan Bu Yati buat anak yang besok datang dari Kalimantan. Meskipun mempunyai ide untuk merapikan kuenya yang masih tersisa, pada akhirnya keluarga itu memutuskan untuk membeli kue pelangi di tokonya. Namun karena harganya yang mahal, membuat keluarga tersebut tidak jadi membeli kue pelangi. Kemudian, keluarga itu meminta maaf ke Bu Yati yang ternyata anaknya batal datang ke Jakarta. Sehingga kue tersebut dibolehkan untuk memakannya.